Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan secara daring pada pagi hari ini. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Agus Setionegoro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM A1B1244143. Di sini saya selaku moderator pada presentasi kita kali ini. Tentunya, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Indri Fitriatanti dengan NIM A1B1240091. Perkenalkan, nama saya Gabriela Diandra dengan NIM A1B1240096. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyimas Amelisha Oktaviani dengan NIM A1B1240097. Perkenalkan, nama saya Suebatul Sadia dengan NIM A1B1240099. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah retorika. Pendahuluan, retorika merupakan seni berbicara atau kemampuan menggunakan bahasa secara efektif untuk berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Retorika berasal dari bahasa Yunani yaitu retorikos yang berarti kecakapan berpidato. Dalam perkembangannya, retorika tidak hanya berbatas pada seni berpidato, tetapi mencakup berbagai aspek komunikasi yang lebih luas. Adapun di Yunani, pada abad ke-5 sebelum Masehi, masyarakat memahami retorika sebagai sebuah studi, telaah atau analisis yang mengandung ajaran tentang berbicara secara menarik. Retorika bagi masyarakat Yunani merupakan pelajaran yang mengandung seni berpidato. Tokoh pendiri pertama studi, telaah dan analisis tersebut adalah Koraks dari Sirakusa 500 sebelum Masehi, yang dituangkan melalui karya Koraks, tulisnya berjudul Technologon, atau seni kata-kata. Koraks menguraikan teknik kemungkinan yang berisi pesan bahwa bila kita tidak bisa memastikan sesuatu, mulailah dengan memikirkan kemungkinan umum. Misalnya, seseorang yang kaya diajukan ke pengadilan untuk yang pertama kalinya karena mencuri. Menghadapi kasus sebagaimana dicontohkan tersebut, maka melalui teknik kemungkinan, pertanyaan yang patut dipikirkan, jawabnya adalah mungkinkah seseorang yang berkecukupan mengorbankan kehormatan. Suhu Handang tahun 2009 35-36. Melalui uraian tentang teknik kemungkinan, Koraks meletakkan dasar-dasar yang secara sistematik dapat digunakan dalam menyusun bahan pidato. Menurut Koraks, suatu pidato terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, poem atau pengantar dari pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, diegesis atau naratio sebagai bagian yang mengandung uraian tentang pokok persoalan yang akan disampaikan. Lalu, yang ketiga ada agon atau argumen sebagai bagian yang mengemukakan validitas-validitas mengenai pokok persoalan yang disampaikan. Lalu yang keempat ada parekbasis atau direksio sebagai catatan pelengkap yang mengemukakan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu. Yang kelima, peroratio atau bagian penutup pidato yang merupakan simpulan dan saran. Sejak awal perkembangannya di Yunani kuno dahulu, retorika diartikan secara berbeda-beda. Hal pertama dari perbedaan itu menyangkut pemakaian unsur stalistika atau gaya menggunakan bahasa. Apakah stalistika perlu dipergunakan dalam berpidato? Apa manfaatnya? Apa kelebihan atau kekurangannya? Hal kedua menyangkut relasi atau masalah hubungan antar retorika dan moral. Apakah dalam pidato harus diindahkan masalah retorika, etika bahasa, penyampaian kebenaran beserta bukti atau validitasnya? Hal ketiga menyangkut masalah pendidikan. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap retorika dalam upaya meningkatkan? Melalui karyanya berjudul The Five Canons of Rhetoric, Aristoteles mengemukakan pengertian tentang 5 tahap penyusunan pidato atau argumen. Yaitu yang pertama ada inventio atau heuresis. Pada tahap ini, pembicara menggali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi secara harfiah pembujukan yang paling tepat. Lalu yang kedua ada disposito atau teksis atau oikonomia. Pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan.
Yang ketiga, ada elusotio atau lesis. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata atau diksi dan menggunakan bahasa yang baik dan tepat untuk mengemas pesan tersebut. Lalu yang keempat ada memoria. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dan dikemukakannya dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. Lalu yang kelima ada pronunciatio, asklio atau hipokrisis. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan Materi selanjutnya yaitu retorika pada zaman Romawi. Setelah dikembangkan di Yunani, retorika menjadi semakin populer di Romawi kuno. Pada zaman Romawi telah muncul buku Ade Herennium yang ditulis dengan dalam bahasa Latin. Buku tersebut adalah hasil dari sistematis secara Romawi atas warisan retorika Yunani. Salah satu orator yang unggul pada masa itu adalah Hortensius. Ia dapat menampilkan gerakan dan cara penyampaian yang luar biasa. Banyak orator dan artis pada saat itu yang berupaya meniru penampilan Hortensius. Selanjutnya yaitu orator Romawi lainnya seperti Marcus Tullius Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Juga menjadi panutan dalam seni berbicara dan mengajarkan retorika di sekolah-sekolah Romawi. Cicero merupakan negarawan yang tertarik mengembangkan lebih jauh karya Hortensius. Cicero merupakan orator yang sangat berpengaruh. Ia mampu mengubah pembahasan yang rumit menjadi lebih sederhana. The Orator adalah salah satu karya penting dari Cicero. Karya ini adalah panduan komprehensif tentang seni berbicara dan retorika, dan sangat mempengaruhi pemikiran tentang retorika di dunia barat selama berabad-abad. Retorika di zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sekitar abad ke-5 sampai ke-15 Masehi, retorika mulai dikaitkan dengan sikap kenegarawanan para orator di zaman ini. Sebagian besar terlibat dalam kegiatan politik untuk berhasil meraih kemenangan politik. Retorika digunakan dengan cara membicarakan sesuatu atau persoalan sampai tuntas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang retorika di zaman Renaissance dan Humanisme. Dirintis oleh Peteramus pada zaman pencerahan atau Renaissance sekitar abad ke-15 sampai 18 Masehi, retorika kembali dianggap penting. Peteramus mempopulerkan gagasan Agricola secara gemilang dan sangat berpengaruh dalam melahirkan aliran retorika yang dikenal dengan sebutan Remisme. Selanjutnya, adapun nama tokoh-tokoh di zaman abad Renaissance dan Humanisme. Yang pertama ada Mirabeus pada tahun 1949 sampai 1791. Yang kedua ada Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai 1821. Yang terakhir ada Charles de Gaulle pada tahun 1890 sampai 1970. Retorika di zaman modern. Retorika modern mencakup berbagai pendekatan, termasuk analisis teks, studi kritis, dan retorika postmodern. Kini, retorika juga memasuki ranah digital dengan mempertimbangkan bagaimana teknologi dan media baru mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memahami persuasi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran retorika modern. Yang pertama yaitu retorika persuasif, memfokuskan pada analisis dan penerapan strategi persuasif dalam komunikasi, studi tentang cara-cara mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang lain. Dan yang kedua itu ada retorika kritis, mengutamakan analisis kritis terhadap teks-teks retorika untuk memahami kekuasaan, ideologi, dan konstruksi sosial, melibatkan pemikiran kritis terhadap struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu ada retorika feminis, mengkaji dan mengevaluasi peran gender dalam retorika, menyoroti ketidaksetaraan gender, dan memperjuangkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil dalam komunikasi. Dan yang keempat itu ada retorika postmodern,
mempertanyakan kebenaran mutlak, dan mengeksplorasi konsep-konsep seperti ketidakstabilan makna dan pluralisme, menantang naratif-naratif dominan dan struktur kekuasaan. Dan yang kelima itu ada retorika digital, melibatkan studi tentang bagaimana teknologi digital dan media sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi, memahami peran visual interaktif dan serba cepat dalam retorika kontemporer. Dan yang keenam itu ada retorika visual, menekankan analisis terhadap elemen-elemen visual dalam komunikasi seperti gambar, grafik, dan desain, memahami bagaimana gambar-gambar dapat membawa makna dan mempengaruhi interpretasi. Dan yang ketujuh itu ada retorika budaya populer, yaitu menyelidiki cara komunikasi populer dan budaya membentuk pemahaman dan identitas masyarakat, memperhatikan pengaruh media, hiburan, dan simbol-simbol populer. Dan yang kedelapan yaitu retorika komunitas, fokus pada bagaimana retorika dapat membentuk identitas, memperkuat atau merusak hubungan di dalam suatu komunitas, menekankan pada makna lokal dan kekuatan komunitas di tingkat komunitas. Dan yang kesembilan itu ada retorika lingkungan, yaitu mengeksplorasi cara retorika digunakan untuk memahami dan mempengaruhi isu-isu lingkungan, memperhatikan bagaimana bahasa dan komunikasi membentuk persepsi terhadap alam dan masalah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada retorika sosial, yaitu mempelajari bagaimana retorika berinteraksi dengan struktur sosial dan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Memperhatikan aspek-aspek keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Setiap aliran retorika modern ini memberikan pandangan unik dan seringkali tumpang tindih satu sama lain. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan evolusi media terus membentuk dan memperkaya studi retorika modern. Nah, kesimpulannya, retorika merupakan seni komunikasi yang memiliki sejarah panjang dan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Dari zaman Yunani kuno hingga era digital saat ini, retorika tetap relevan dalam berbagai bidang, baik dalam ranah akademik, politik, bisnis, maupun media. Oleh karena itu, mempelajari dan menguasai retorika menjadi suatu keharusan bagi bagi siapapun yang ingin sukses dan dalam dunia komunikasi dan interaksi sosial. Baik, setelah mendengarkan presentasi dari kelompok kami tadi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar.